inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim fasabbih bismi rabbikal 'azim. Terus saya dibaca Mbak Nani dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tingkatkanlah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak menolong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, disinilah tidak ada seorang teman pun berbaginya, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang dibutuhkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Terima kasih. Allah berkata, bagaimana orang yang taat dan bagaimana orang yang durhaka, dan bagaimana
Ini melanjutkan yang kemarin ya, orang-orang yang ini. Kulu makanlah kalian, wasrobu dan minumlah kalian hani'an dengan nyaman, dengan senang. Bima aslaftum karena perbuatanmu yang telah lalu, perbuatanmu yang sudah kau lakukan fil ayyam khaliyah pada masa-masa yang lalu di dunia. Ini firman Allah kepada ahli surga. Kemarin kita terakhir ya, orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, maka mereka berada di surga dalam kehidupan yang diridhoi Allah di surga yang tinggi. Kemudian buah-buahan didekatkan. Kalau Allah berfirman, makanlah, minumlah dengan nyaman, dengan enak, karena balasan dari perbuatan di dunia. Cerita selanjutnya sisi lain. Wa amma dan aku adapun man orang yang utia diberi kitabahu, kitab catatan amalnya, bisimalihi dengan tangan kirinya, fayaqulu maka ia berkata, ya laitani celaka aku, lamputa coba kalau saya tidak diberi kitabiah, kitab catatan amal. Orang-orang yang mendapatkan kitab dari dengan tangan kiri, dia berkata, celaka aku, coba gak usah dikasih kitab-kitab catatan amal. Kenapa? Walau adri ma hisabiyah, supaya saya tidak tahu hitungan amalan saya. Kenapa menerima dengan tangan kiri? Tangan kanannya terjauh kepling, besok kepling. Kepling menurut pertanyaannya nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai kepling, nggak bisa menerima kitab catatan, nggak kuat, nggak bisa. Jadi kepling itu dengan apa memang biasa terjadi itu? Jadi tangan kirinya menerima, tidak juga tangan kiri. Kalau menerima tangan kiri, waduh, alam. Begitu tangan kiri, wah, celaka saya. Kenapa saya diberi kitab? Coba nggak usah di kita baca supaya saya nggak tahu hitungan amalku. Kalau bisa, nggak saudara kecil. Ya laitaha kan terjadi, laitaha celakalah kematian itu kan dalam dia sebagai penentu. Orang itu kalau belum mati kan ada ya jelas, maka kematian dianggap yang menghubungi ya. Celaka bahwa kitab tulisan itu adalah yang menghubungi, bahwa kematian yang dapat kitab catatan amal itu adalah yang menghubungi. Ma'alna tidak ada gunanya anni dariku maliyah hartaku, gak ada gunanya hartaku dulu kumpulkan sebanyak-banyaknya, ditaruh deposito, taruh di giro, taruh di rekening, taruh di lemari, itu di mana? Pasar, dompet. Ma'alna maliyah hartaku. Ini loh Pak, itu benar-benar terjadi. Kalau nanti kita sering baca apa WA-nya Habibie mantan, baca deh. Kalau saya tentunya malu itu kalau gunanya. Yang oleh dewi kalau rasa bahagia pun kalau gunanya itu masih hidup. Padahal sebenarnya kalau harta itu dipakai untuk Allah pasti membahagiakan. Misalnya punya uang 1 miliar, manggil orang yang bisa diserai untuk bikin rumah tahfidz misalnya, lalu dibikinkan rumah, lalu diserai, lalu ada orang yang bangun ke situ. Kira-kira bagaimana yang bikin rumah itu?
dapat pahala pada dapat pahala terus. Kalau dapat pahala terus ayat apa betul? Itu di dunia. Apa jahat itulah harta yang ada gunanya. Lah orang ini yang oleh Allah difirmankan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang dulu hartanya tidak dipakai untuk yang diperintahkan Allah, sehingga hartanya tidak memberi manfaat sama sekali. Ma'adna anni maliyah, tidak ada gunanya hartaku, tidak menyelamatkan dari siksa neraka, tidak dapat membahagiakan. Halaka, telah musnah, telah rusak ani dari sultannya kekuasaan. Nggak ada gunanya saya dulu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi apa lagi? RT. Karena apa? Halaka sultannya binasa, nggak ada gunanya kekuasaan dulu yang saya miliki. Dulu ketika berkuasa dihormati, diberi fasilitas, disanjung-sanjung. Sekarang nggak ada gunanya semua kekuasaan yang dulu saya capek saya peroleh, ya Allah. Khudhu fa'khudhu. Masya Allah, Allah berfirman khudhu, sampai tangkap itu, sampai ambil fa'khudhu maka belenggulah, ya Allah. Wes nanti tambahin itu, nanti taleni. Masya Allah. Suma jahi masuk lalu masukkan ke neraka jahim. Ya Allah. Apa yang neraka betul-betul? Dulu ada bahagia di dunia, tapi untuk bahagia dunia bukan untuk akhirat. Uangnya untuk bergoyang-goyang, punya uang banyak, city tournya ke Eropa. Kemana lagi? Saya nggak betul kan? Punya harta untuk kebahagiaan itu gaya hidup hedonisme. Kenapa nih? Gaya hidup dikira bahagia itu kalau sudah terpenuhi kebutuhan harta kekayaan, untuk makan, untuk melampiaskan nafsu, untuk berbahagia, berfoya-foya. Itulah bahagia. Ini bu gaya hidup hedonisme. Kalau seperti itu apa? Nggak kebahagiaan akhiratnya. Oleh Allah diciptakan ini penyesalan. Nggak ada yang tahu kapan kita meninggal, nggak Allah. Nggak ada yang ada sana ke akhirat. Nggak ada yang tahu. Kalau nggak Allah mendidikan, Allah berfirman, kita nggak tahu. Saking sayangnya Allah diberitahu nanti seperti ini loh, wahai manusia. Kalau sudah di akhirat, kalau menerima kitab catatan dengan tangan kiri, maka adanya penyesalan, celaka. Kenapa aku dikasih kitab catatan amal? Jadi aku tahu perhitungan dosa-dosaku, perhitungan amalku. Masya Allah. Celaka bahwa buku-buku yang serta proses kematian itu adalah yang menghukumi. Nggak ada gunanya apa? Harta benda. Telah musnah, rusaklah kekuasaan. Sudah itu ambil itu, belenggulah, lemparlah ke neraka. Masya Allah. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Summa kemudian fi silsilatin dalam rantai. Dzar'uha panjangnya sab'una dzira'an 70 dirok 70 hasta. Fasluku maka ikatlah dia. Innahu, kenapa dirok seperti itu disebutkan innahu? Sudah dia lah kan adalah yu'minu, tidak mau beriman bila kepada Allah azim yang agung. Dulu gak mau iman, disuruh iman, suruh percaya bahwa tidak ada Tuhan Allah, nggak mau. Disuruh percaya bahwa orang hidup itu supaya bahagia menyembah Allah dengan sholat, nggak mau. Disuruh percaya bahwa Allah di atas sebagian untuk Allah, zakat, sedekah, infak, nggak mau. Disuruh berbahagia untuk menunaikan rukun Islam kelima, pergi ke Mekah, Madinah,
hartanya dipakai untuk bergoyang-goyang. Itulah yu'minu billahi al-azim, tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Adalah miskin memintingkan matanya, mencibir, tidak mau memberi makan. Ya Allah, bagaimana kondisinya? Siapa temannya? Laisa lahul yawma hahuna hamim. Laisa tidak ada lahu baginya al-yawma hari ini hahuna, di situ hamim, teman akrab, teman dekat. Gak ada teman dekat. Yang dulu ada partner, yang dulu ada pembantu, pembela, ada tempat curhat, ada orang yang bisa diandalkan. Sekarang tidak ada. Di akhirat tidak ada. Siapa teman dekat kita? Amal kita, pahala amal kita. Kalau tidak punya, ya tidak punya, kalau nggak pernah teman dekat. Ya Allah. Makanya sekarang mumpung masih ada di dunia, perbanyak amal saja. Amal itu nopo. Amal itu perbuatan yang menimbulkan pahala. Ini pun jenis nopo, jenis ibadah. Masih ingat ibadah dan bermati teman-teman. Ibadah wajib. Satu ibadah murni atau mahdoh yang sudah diatur oleh Allah ketentuannya. Yang kedua ibadah tidak murni, wairu mahdoh, yang oleh Allah tidak dipastikan, tetapi diberi daerah pahala, daerah ibadah. Apa itu? Semua perbuatan manusia yang tidak dilarang oleh Allah dan dilakukan untuk dapat pahala. Benar jahat dilarang apa benar? Benar. Tapi pengen dapat pahala, ini jahat dan ibadah. Tapi ada juga jahat dan ibadah. Enten, nopo? Jangan buat telan-telan pada tubuh. Ya, keluar semua enak makan di tubuh. Itu betul ibadah. Saya kan kok gak tubuh. Jadi semua perbuatan kita yang tidak dilarang, tapi kita pengen dapat pahala, itu dapat pahala ibadah. Al-farqu bainal adati, bainal adah wal ibadah an-niyah. Beda antara kebiasaan dengan ibadah adalah niat. Terjeding pun biasa, beneran terjeding, terus setel terjeding, itu pun biasa, itu ada. Tapi bisa menjadi ibadah kalau ada niat. Nang jeding bersuci kata ibadah, ini kan jadi ibadah. Dahar, mangan, dan sehat untuk ibadah, itu jadi ibadah. Sari bergak ngantuk ibadah, itu jadi ibadah. Nopo tondone perbuatan kita jadi ibadah, tondone nopo? Enten dungane. Perbuatan apa yang ada dungane? Dahar enten, minum ada, kamar mandi ada, tidur ada, nada ada, keluar rumah ada, itu lagi. Nah, semua bisa jadi ibadah. Niku yang menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Nopo semua perilaku kita bernilai penghambaan pada Allah. Beribadah. Itu kita nomor ibadah. Coba nomor satu ibadah murni atau mahdoh. Nomor dua ibadah tidak murni atau wairu mahdoh. Penerusnya mahdoh ditoto mening-mening oleh Allah, nggak boleh diganti. Contohnya yang aku itu nek dulu repot dan dulu sholat rakaat. Nek subuh nganggul, nek subuh aku sholat rakaat. Boleh apa enggak? Karena aku diatur oleh Allah, nggak boleh dirubah. Aku
kurban petik. Para apa betul? Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah bahwa kurban menggunakan ternak, bukan ternak unggas. Ini ibadah mahdhub. Ibadah mahdhub. Aku zakat. Zakatku itu sak miliar tak zakat 5 juta, ini kakek 1 juta. Ini ku betul kan? Soalnya ku ditentukan 2% setengah. Nek 1 juta 2 juta setengah. Nek 1 miliar Islami juta. Nek 50 juta pinter 1 juta 250. Ini ku setahun bisa. Niku naik nurut fikih klasik. Zakatnya kita 2,5%. Kalau menurut apa namanya ijtihad orang-orang ulama milenial bahwa zakat itu 1/5 dirham. Saya perlu bisa ulang lebih, besok dapat gaji lagi. Kelebihan berapa itu 1/5 zakatkan. Itu nunggu tak isok. Jadi siapapun bisa zakat buat nunggu suki. Kalau 1 nisab itu 1 nisab uang itu sama dengan 96,4 gram emas. Nah emas tadi bisa gram itu 600 kira-kira, kalau 100 50 juta. Kalau punya uang 60 juta baru wajib zakat. Itu dalam aturan fikih klasik. Fikih milenial supaya semua orang bisa zakat, maka zakat itu adalah 1/5 kelebihan. Besok tanggal 1 dapat gaji, tanggal 30 masih ada 300 di zakat 1/5, itu 1/5 sudah, dan seterusnya. Itu baru hartanya ada gunanya. Apa makanannya orang gunakan jenis itu? Wala ta'amun illa min ghislin. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan illa kecuali min ghislin, dari bentuk darah dan nanah. Ya Allah, makanannya apa? Darah dan nanah. Apa sangat menyenangkan gitu? Lah orang jijik nggak ada yang lain. Karena dia hidup butuh makan. Enten malah makanan yang lain zakum. Zakum itu apa? Pohon duri. Jadi kalau ke Tokif, aku lo duduk pohon zakum. Duri dari pohon itu pun duri. Daunnya itu kecil, banyak sekecil, tapi pohonnya itu pun duri tok. Itu tentu pohon tentu yang bisa betul-betul. Itu pohon zakum, itu zakumnya durinya. Zakumnya akhirat, durinya duri bara api. Itu dimakan. Kalau doakan amal, maka terputus-putuslah perut besar, khususnya anak itu. Kenapa dimakan? Karena dia hidup. Raja makan itu walau ta'am, ada makanan illa min kecuali dari jangan ternakan. Layak kuluhu, tidak mau memakannya illa suatu itu karena orang yang dosa. Dosa tok sing saged makan, minum, darah dan nanah. Kalau nggak dosa kan nggak di neraka. Ya hanya di neraka yang makan itu. Tanya kenapa mau itu tadi, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, dan dia hidup dulu makan. Fala uqsimu bima tubsirun. Allah berfirman, maka saya bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Ternyata ciptaan Allah itu wonten sing ketok, wonten sing boten ketok. Maka Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat. Sing diawe kuasa apa? Langit, bumi, tumbuhan, tampung gedung, manusia itu ketok. Sebab ketok semuanya, setan, jin, napa maling, napa metafisika dibalik nyata. Ini kekuatan.
alam barzah, swarga, neraka, malaikat. Ketok ta mboten? Mboten. Makhluk dan itu masya Allah Bu, Pak, penjenengan umpama ketok nih. Dunia itu kebek setan jin. Umpama penyangka nyandung nyempal jin setan penyandung itu nyet belum setan jin. Hanya karena alamnya beda, jadi tidak saling merasa. Sing setan ini buat ngerasa kepenyen mantan penjenengan. Sing penyen buat ngerasa ngelunggu ya apa, karena alamnya lain. Tapi penuh niku lalu bersirun. Allah berfirman, maka saya bersumpah demi yang kau lihat dan yang tidak kau lihat. Ternyata makhluk Allah itu banyak yang tidak kita bisa melihat. Apa isi sumpahnya? Innahu laqaulur rasulin karim. Quran itu adalah firman yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Quran itu bukan dongengan, bukan cerita, bukan pajangan. Wama huwa biqauli syair itu bukan ucapan penyair, tetapi qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Sedikit qalilan ma, sedikit sekali untuk kalian beriman. Gimana Bapak? Yang disanjani Bapak-bapak ibu-ibu penjenengan nek sedekah siji dibales 10. Nggih. Nek sedeng-sedenge dibales 700. Niku kalau kita percaya, mesti selalu sedekah. Nggih napa? Mesti 10. Nek sedekah 100 oleh balasannya 1 juta. Nek sedekah 1 juta balasannya 10 juta. Gusti Allah ini kan bujuki ta mboten? Gusti Allah itu bujuki ta mboten? Enggak mungkin Allah bujuki. Enggak mungkin Allah bujuki. Pasti kalau kita sedekah pasti minimal dibalas 10 gitu betul. Tapi qalilan ma tu'minun, sedikit orang yang beriman yang percaya. Gitu betul. Saat ini coba umroh muter pengen buka dompet, kenapa bang di Joko tak betul? Ini kelah betul coba gimana? Saya di Joko biru lah betul. Ambil susu. Saya juga anak ragil. Wes ini sedikit kelas. Niku ngapunten bapak-bapak ibu. Niku menunjukkan bagi kita nggak percaya sekarang dahulu ini sih dibalas 10 betul saya. Kita betul ngaku mau deh. Nek percaya pasti beneran. Nek aku kayak 100 balasnya 1 juta. Niku pasti. Niku berkira-kira. Dan itu tidak boleh dijadikan sesuatu untuk dibuktikan. Jal-jal tak jal-jali 100 tak tenaga, tidak bisa digitukan. Kalau seperti itu malah dijarang, kalau dijarang oleh Allah malah diuji. Tapi kalau kita tanpa ada pamrih apa-apa karena Allah senang itu, alhamdulillah ngobrol liwat tak lebih nanti dicukup nasi abang wow. Niku pomon aku nyata deh. Niku angsal 1 juta. Kapan baru angsalin? Dan itu pemerintah kok. Gusti Allah yang memberi masanya. Kadang langsung, kadang langsung. Energi yang itu energi yang ngekei uang 100.000. Rong jaman itu kayak uang 1 juta. Niku lagi uang tertentu. Di sedoyo Quran untuk sedoyo. Quran untuk semua. Ya. Ini kau dari Gusti Allah. Quran itu dari Allah sing dibangun dan Rasul yang mulia dudu ucapane penyair tetapi sampeyan akeh sing gak percaya. Tuk minun itu nopo? Mereka apa kalian? Tuk minuna apa? Kalian apa mereka? Kalian. Nek minun mereka beriman. Kalau tuk minuna kalian beriman berarti di kitab kita. Di kitab ini kenapa? Diajak bicara.
qalilan ma tu'minun, sekali kalian percaya. Wala biqaulika jin, dan itu bukan ucapan dukun. Napa dukun itu? Juru terka. Jendurnya napa ini? Dukun napa mana? Juru terka. Sama ini kata celaka. Nanti ke sama ini punya anak sama ibu ini itu berapa jenis? Ramal. Bukan ucapan dukun, bukan ucapan peramal Tuhan itu. Qalilan ma tadzakkarun, tapi sedikit sekali kalian dapat pelajaran. Sedikit mendapat pelajaran. Umpamanya di luar ngomong, wah, pembalasan 3 jam. Niku nek pelajaran Quran baca nanti. Di luar ngomong, dibalas dibalas Allah. Sabar, lan bosok gini. Nah itu masya Allah. Quran itu pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngaji Quran ini diresapi terus dilakukan. Ngapunten, kalau di sini tadi dikatakan ma'alna anti maliyah, gak ada gunanya hartaku. Ya ada gunanya mana? Ya disodakkan tadi. Kalau saya mengajak sodako, mengajak nek ana omplung 100 dilebokno, niku kula mboten jak larang. Tapi jak napa? Lho menengae. Kula mboten jak larang, tapi jak napa? Jak sugih, mau dibales 10 kali lipat. 10 kali lipat kula ngajak sugih. Biasa dijak sugih lak turun to. Nah, berarti masuk di rumah kabeh. Semsok dan kau sinten sing balas Gusti Allah, sinten sing salakoni sing percaya yang beriman tadzakkarun, yang mendapatkan pelajaran. Dari mana sih Quran itu? Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Allah Tuhan manusia di alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau saja Nabi Muhammad mengada-ada ucapan tapi dia akan pada Allah. Bisa dengan apa? Bukan wahyu, tapi Nabi Muhammad mendikan dawuh Gusti Allah ini. La akhadna min bil yamin, saya pegang dengan jari kanan. Cuma potongna min luatin, lalu saya potong urat jantungnya. Kalau saja Nabi Muhammad itu bujui menterdapat, maka saya pegang, saya tangkap, saya potong urat jantungnya. Fama minkum min ahadin hajizin, fama minkum, maka tidak dari kalian min ahadin seorang pun menjadi hajizin, orang-orang yang mencegah. Enggak ada yang bisa mencegah. Kalau misalnya Muhammad itu bohong lalu saya potong urat jantungnya, enggak ada yang mencegah. Itu andaikan Nabi Muhammad bicara bukan wahyu tapi diakukan wahyu. Bicara sekali dewi tapi diancam itu dari Allah. Nah sebenarnya apa Quran itu? Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Quran itu adalah peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang takwa. Moga Bapak Ibu ngaji Quran nanti ini bener, bener itu penting loh. Kenapa? Karena Quran tadzkirah. Kenapa tadzkirah? Pelajaran. Penyakit pinggul yang sekolah SMA berditompo, pinggul sekolah SMA yang berditompo, tapi nek tentiki napa sekolah ditompo malah diajar. Dia niki nggone dengan pados ilmu, penyandra angsa ilmu, giniku angsa hidayah Gusti Allah. Soalnya kalau kita dikira tadi pelajaran bagi orang yang takwa. Hanya orang yang bertakwa sempurna ngaji Quran. Hanya orang yang bertakwa sempurna mempelajari Quran lalu memperdomani Quran dalam kehidupan. Itu yang takwa, yang bertakwa betul. Ayo ngaji, lalu bertidur enak, tuh enak, lalu ngaji. Berdoa ini kalau tidak takwa tidak bisa mendapat pelajaran di Al-Quran.
Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna sejani lana'lamu, bisa kami tahu dari Allah. Anna minkum sejani sebagian dari kalian mukadzibin, orang yang mendustakan. Meskipun Quran itu pelajar orang takwa dari Allah, tapi yo akeh wong gak percaya. Dia nama betul. Akeh gak percaya. RW sa-RW 10 begini, RW 10 begini. Islamnya pinter Bu, situ mana ada Bu Lubis sing RT RW ini Bapak Bu RW sa RT RW dosen itu Islamnya pinter dereng itu ya. Wah, entah kan tidak bisa setuju coba nih. Islamnya kan apa titik? 80%. Berapa? 80%. 60. 60. Andai kan sekarang saya RT kok boleh hitung-hitung ya. Andai kan saya RT itu tiangnya berapa saya RT? 50 nih, 50 kakak. Sampai 50 berarti kalau 10 RT namanya 500. Yes. 500 kakak bukan 500 jiwa. Nggih. Jiwane kira-kira ngenten 1000 kira-kira ngenten nggih. Sing ngaji pinten. Sing jamaah pinten. Itu kan bisa dihitung bahwa la na'lamu anna minkum kadzibin. Allah tahu bahwa kebanyakan kalian adalah orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Jadi makanya kita beruntung, bersyukur diberi semangat kesempatan Al-Quran. Meskipun bagian duduk tok di sini buka lapo-lapo, tapi pikiran itu kan masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran. Akhirnya yang mendasari hidup kita adalah Al-Quran. Mau malas sholat, Al-Qurannya terang gak sholat merokok, saat sholat gak merokok, itu aja. Karena kemasukan isi Al-Qurannya sebagai pedoman. Nah tapi Gusti Allah berdawai, Anda tidak percaya teman. Kalau nggak percaya bagaimana? Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Quran itu kalau tidak percaya, tidak dipercaya, maka menjadi penyesalan bagi orang yang tidak percaya. Kafir itu ingkar tidak percaya. Kalau mereka pada Quran pasti nanti ada penyesalan. Kita terus itu wala kalau guna di kuasa rupiah, wala kalau guna di penduduk dia. Penyesalan kenapa? Karena nggak percaya pada Al-Quran. Qurannya bilang kalau punya harta maka sedekahkan. Dengan berserta seelingi. Surat paling pendek Al-Quran itu surat apa namanya? Al-Kausar. 3 ayat pendek-pendek. Punya besok di sini. Masya Allah. Dasar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang besar. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Sholat karena Allah. Bukan sholat supaya kaya, sholat supaya berhasil, sholat supaya lulus medal bukan. Sholat li rabbika, sholat karena Allah. Sholat tahajud, sholat fardu, sholat duha, sholat hajat karena Allah saja, bukan karena keinginannya Allah. Fasholli li rabbika, sholat wanhar, dan berkorbanlah dan bersedekahlah dan berjariahlah dan berinfaklah. Intinya apa? Nek terpingin bahagia dunia akhirat. Sing sedep sholat kali sedekah begitu. Ternyata sholatnya sedekah. Sholatnya kali Gusti Allah, sedekah kali manusia. Jeneng manusia. Nek sholat tak Gusti Allah. Jadi inti nek terpingin bahagia diberi nikmat yang agung, nikmat yang berlimpah yang besar. Hanya ada 2 caranya. Sholat kali seneng sedekah. Sholat kalian bisa Allah disenangi, sedekah kalian manusia disenangi. Sementara sedekah menjadikan pahala berlipat-lipat. Bondone tentunya dibalas 10 kali lipat minimal. Di akhirnya surga.
boten rugi belas yang sedekah. Maka kalau panjenengan Bapak Ibu seneng sedekah, di sini ada numpulnya sedekah. Ibu pengen bertindak sedekah. Untuk siapa sedekah? Yang pegang umroh sedekah itu amanah. Ini nanti untuk apa yang diperlukan, apa yang diberikan Allah bagi teman-teman. Bila uang sedekah supaya diberikan kepada sebagian pada wakil miskin. Sedekah kasih dan wakil miskin. Untuk seragam balik nama SD mana? Kapan-kapan di Padang Nariatin nih, kesan mendapatkan pahala yang berlipat. Masya Allah. Pada Quran itu bagaimana? Wa innahu lahaqqul yaqin. Sesungguhnya Quran itu adalah keyakinan yang benar. Hakul itu benar, yakin itu keyakinan. Quran itu pasti benar. Keyakinan benar Quran pasti benar. Dan Quran itu semua urusan kita ditoto oleh Allah, tidak ada yang benar. Masalah rokok, masalah tidur ditoto, masalah makan ditoto, masalah memalih, masalah ibadah, masalah menggunakan harta diatur. Hakul yakin itu kebenaran yang yakin, kebenaran yang keyakinan yang nyata di Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kita hidup kita oleh Allah diberi petunjuk Al-Quran, Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah bismi rabbik dengan menyebut asmaul husna. Napa intinya? Kita mengagungkan Allah karena kita diberi petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu tembus sampai alam yang kita tidak bisa melihat. Alam barzakh, alam akhirat, surga neraka kita nggak bisa menembus. Siapapun nggak bisa menembus. Tapi Quran mengabari. Soal Quran itu jauh dari Allah SWT. Nah seperti ini kalau kita nggak diberitahu Al-Quran, kita nggak tahu. Kita kira ya harta kita untuk hidup kita di dunia, bukan untuk akhirat. Ternyata yang penting untuk akhirat di dunianya sekedar hak pakai mau, bukan hak milik. Yang milik sinten Gusti Allah. Yang mana harta kita menjadi hak milik kita hanya dua. Apa itu? Satu yang sudah kita makan, sehat gemuk. Dua yang sudah kita gunakan untuk perintah Allah. Ditambah umroh, dalam haji, dalam zakat, sedekah, kurban, akikah, wakaf, jariyah, itu milik kita. Simpan deposito miliknya Gusti Allah. Maka kita transfer harta kita yang milik kita. Nah, pemahaman kita kebalik, gitu Pak Betul. Kalau di rekening itu milik saya, kalau sudah itu milik orang, kebalik. Padahal yang kita dapat itu yang milik kita, karena sudah ditransfer jadi pahala, sudah dibarter jadi pahala. Lah pahala itu yang terus menyertai kita. Tadi disampaikan di akhirat tidak ada teman, tapi yang menemani kita apa? Pahala amal kita itu, Masya Allah. Bapak Ibu, orang-orang yang suka menggunakan harta Allah itu tambah sugih. Dunia sugih, akhirat swarga. Enak banget nih. Nah itu kalau percaya dilakoni. Nek gak percaya, baru ngaji cak malah tok. Untuk kena omongan lagi. Niki dijak percaya. Kok kalian tidak lebih jauh? Kok hilang mayu minum? Sedikit sekali ya beriman. Apa kita termasuk yang beriman? Begini. Jadi saya yang beriman, kita termasuklah orang yang beriman meskipun sedikit. Sedikit tapi kok kita saya ngaji mobil sedikit. Berbagilah kita sedikit yang percaya kepada Al-Quran. Jika sekarang jawab tasnya berapa pengamalannya dalam kehidupan nyata. Masa ada waktu ada pertanyaan monggo disilakan. Monggo Bapak atau Ibu. Monggo Bapak. Kata-kata disebutkan itu setiap langkah itu ibadah. Setiap langkah itu ibadah. Maksud kami
Pertanyaan bagus. Perilaku kita yang kita lakukan tidak dilarang Allah, tapi niat menjadi ibadah itu menjadi ibadah. Yang ditanyakan oleh Pak Yanto. Terus niatnya nopo nawaitu, wonten teh nopo niat itu qasdul qalbi. Niat itu qasdul qalbi sejo niati. Tak tuluse engko cek ngantuk ngaji. Niku ati mrene terus nggih. Mulutnya nggak bunyi. Gitu. Terus pokoknya nang kamar terus cek ngantuk salat jamaah, nggak ngantuk ngaji. Itu sudah niat. Qasdul qalbi. Tanam jeding mau wudu, nah berarti kan niat wudu, mau sedih ibadah. Nang jeding buang air ben sehat, di ibadah tenang, gak muntah tentut misalnya. Niku qasdul qalbi, artinya joli niat. Napa malih kalau jalan ajar Islam ditambahin terjemoni. Niku tambah membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu ada koneknya dengan Allah. Yang kemudian berlengkaran dan terus apapun misalnya penjenengan dari rumah hari Sabtu wayai piket di masjid jenengan nang masjid resik ben dinggo salat seneng kabeh niku berniat. Dan itu kan tidak diucap gitu nanti wis atuh dasar apapun ada budal niku jenengan menenten niat kagem di masjid niku sudah niat. Tentu tidak harus dengan aku niat termasuk berdasarkan masuk, tidak harus gitu. Tapi kesengajaan. Ada juga niatnya nggak baik misalnya. Mumpuk aku dekat ketemu Yuda tak mau yunah aku ingin aneh misalnya. Itu kan sudah niat, tapi niat jaga. Hanya saking sayangnya Allah kalau niat baik belum dilakukan sudah ada pahalanya. Kalau dilakukan ditambah-tambah, kalau niat jahat belum dicatat dosanya, ditunggu dilakukan apa enggak. Kalau dilakukan baru ditulis dosanya satu. Itu saking sayang. Yang buat nonton kira-kira nih, tumbuh sebelahnya baik itu sudah bisa. Nah kalau baik seperti itu, jadi niat itu apa? Qasdul qalbi, sejone hati. Tanpa kita sadari sejone hati awak dhewe kadang saya kadang elek. Kadang bodoh. Enter yang kayak duit duit. Tapi niatnya bersedekah, niatnya aku tidak dipilih. Asal ganjaran apa boten? Boten hatinya boten wonten niat aku tidak ganjaran boten. Niat aku tidak dipilih. Barang tidak dipilih ya apa? Ada kurang ajar. Tak kayak sama gak harus nih. Itu menunjukkan bahwa kelihatannya koyok-koyok api, tapi niatnya nggak ada api. Coba sekarang kalau ada orang niat, bilang kepada saya lupa sodako, nah ini sodako saya sih. Gak dipilih, Gusti Allah sing kesana kok tadi sodako, itu saja dia. Tapi aku dipilih dia kayak itu dipilih dan itu betul itu niat. Sholat duha bedino, tapi nopo bapak itu sudah lebih akeh. Itu berkenan Allah. Itu niatnya artinya berkenan Allah. Dan niat itu sekenan Allah itu sekenan sehingga yang pinggang pahala itu yang niat yang dimaksudkan Allah, niat ibadah dan pahala. Enten gini pun ada orang kelihatan masalah dunia pada niat akhirat. Enten sekali akhirat pada niat dunia. Gitu. Kayak sholat saya sukin kan kayak akhirat tapi dunia. Gitu. Enten manis yang kayak dunia tapi akhirat. Nopo. Nang masjid bersih-bersih. Lah kayak dunia banyak sih masjid bareng-bareng. Nopo malah yang sendiri jajan malah bareng-bareng untuk suara. Lah itu ketoknya dunia tapi itu akhirat. Gitu. Karena untuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi apakah menjadi ibadah apa enggak? Ibadah kita itu tergantung sejone hati. Nek sejone hati supaya dapat pahala jadi nilai ibadah. Maka bangun tidur sampai tidur lagi niku saged sedaya dados nilai ibadah. Niku petunjuk saking Al-Qur'an. Makanya setelah kita tahu Al-Qur'an,
maka kita harus bersyukur. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut asma Tuhan yang agung. Maksudnya apa? Matur nuwun diberi petunjuk Al-Quran. Kita baca alhamdulillah diberi ringan untuk mempelajari Al-Quran. Rawuh di masjid ini diberi melakukan sholat. Niku orang tertentu saja sing dipilih. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang tidak dikehendaki. Lagi kita alhamdulillah insya Allah termasuk orang yang tidak dikehendaki Allah diberi petunjuk, sehingga ringan melangkah kaki ke masjid untuk mengajari firman Allah. Masih ada waktu, masih ada yang bertanya? Monggo bagus. Kalau kita memberi hutang kepada orang itu dianggap sedekah. Nah kalau sudah bolak-balik hutang terus tak bayar, kita ikhlaskan apa Insya Allah itu memberi azab kepada orang yang berhutang. Oke. Orang hutang, kita menghutang ini ternyata utang itu lebih baik daripada memberi. Kenapa? Kalau kita memberi mungkin orangnya butuh, mungkin tidak butuh. Tapi kalau hutangi mesti butuh orangnya. Tapi sudah hutang nggak nyaur, hutang lagi, nggak ada lagi hutang lagi, yang mau nggak mau tanya kasihan, biasa banyak punya juta itu kita nggak nyaur. Apakah sih harus mengikhlaskan apa enggak? Yang hutang apa bisa apa enggak? Sing utang nggak nyaur disiksa. Al-mayyitu yu'adzabu bidaynihi. Mayit itu disiksa kalau utang sing nyaur. Zaman Nabi dalam mati punya utang harus ada domin penjamin. Makanya nanti kalau mati langsung dia begitu. Bapak Ibu, kalau almarhum memiliki ada sangkutan piutang, silahkan menghubungi sinten sing ditulis. Saya itu pernah punya teman, punya bulenya nggak punya anak, hanya punya ponakannya itu kaya, teman saya itu. Ketika bulenya mati, nggak ada yang bilang kalau punya hutang menghubungi siapa, nggak ada. Ponakannya tadi itu merasa nek berhutang, nek nggak bisa urip, dia nggak disiksa. Akhirnya ponakannya bilang, Bapak Ibu, nek boleh kalau ada hutang yang hubungi kulo nggih. Utangnya saya mau lebih banyak. Ada sampai 60 juta. Terus si ponakan dulu kepada anak-anaknya. Anda ini pemuda itu sana nih. Boten kok. Coba mawon. Iku sing nagih napa njupuk misalnya kulkas seperti niku didol iki bakno kuitasi pembayaran lunas pun lho niku lho jan di jalan tetangga. Maksudnya cuma itu nopo. Jadi ada yang tanda bukti sudah lunas ya nggak disahur. Tapi yang nggak ada buktinya masih punya utang nggak disahur. Ternyata tinggal 17 juta. Dari yang nagih, enak ini kalau kan ada utang di jalan utang soalnya ada yang nanggung. Pokoknya ada sesuatu itu. Masya Allah, itu harus saya nanggung. Maka kalau saya nanggung, nanti itu utang nggak nyaur disiksa jadi paling enggak ya bukan paling enggak ya mekanismenya ketika hisab penghitungan amalnya itu orang yang punya hutang harus mengembalikan sudah nggak ada harta kan yang dibagikan apa pahalanya juga saya hutang pahalanya kalau pahalanya nggak ada dosa mesin utangi jika baca yang utang nggak nyata biasanya karena itu. Nah kalau yang utang itu ikhlas bagaimana? Kalau ikhlas bagaimana? Ikhlas itu hanya jadi oleh tahu. Kemudian ikhlas ikhlas gak apa-apa. Tangiran oh menyam kalau dia itu berarti gak ikhlas deh. Allah yang maha tahu. Kalau ikhlas sudah ikhlas gak bisa negosiasi Allah. Kalau misalkan pun kalau ikhlas dia jangan disiksa ya Allah misalnya.
itu kita diberi balasan lipat-lipat sama dengan saudara kepada orang itu yang balas Allah. Dan dia karena kita mendapat ikhlas, gak usah jangan disiksa ya Allah, itu jangan disiksa karena kita sudah ikhlas, akan Allah akan bantu mengembalikan uang diutang nanti. Selalu ikhlas. Kalau kita kokoh itu takdir, misalkan bertakdir, ya nanti kita dikasihkan ke dia berupa apa? Pahala atau dosa dia diambil dengan badaya hutang. Maka dalam hutang hati-hati, jangan sampai hutang yang kita mendapatkan siksa nanti. Jadi kalau al-mayyit itu yu'adzabu bidainihi, mayit itu disiksa karena hutangnya. Makanya Nabi kalau dalam mati nggak ada yang menjamin, Nabi nggak mau ngelatih, soalnya untuk disiksa. Kenapa jenis orang itu banyak sholatnya mau gue utang disiksa orangnya. Jangan orang punya utang nggak ada yang jamin, terus Nabi nyindir kamu. Tindakannya banyak sholatnya mau sholat itu disiksa gara-gara utang. Kalau dia yang jamin, berarti kan sudah dia orang yang mati itu. Hutangnya sudah dilihat yang jamin tadi. Siapa yang jamin itu lah mati, terus yang jamin tadi. Ada kalau tinggal main jamin. Berarti yang mati sudah tidak punya hutang. Sudah dilihat yang menjamin. Nabi mau melatih. Itu masalahnya, tak masalah kami, masalah besar-besar hutang. Padahal kita banyak hutang nih, mobil hutang, rumah hutang. Udah benar-benar. Tapi kalau misalnya kalau sudah hutangnya belum selesai terus mati lunas, nah kenapa asuransi itu gimana itu? Padahal niatnya si orang baru mulai premi sudah habis misalnya kakek saksi mati misalnya, itu kan berarti bukan uang, bukan miliknya. Itu namanya syubhat. Syubhat itu serupa hal gak jelas, hal gak jelas. Syubhat itu kan jatuh kepada keharaman. Al-halal bayyinan, al-halal bayyin ada dua syubhat. Halal itu jelas, haram itu jelas, yang sama-sama kena syubhat. Barang siapa yang jatuh dalam syubhat maka akan jatuh dalam keharaman. Maka kalau asuransi saya asuransinya saya masih makan syubhat. Mendingan aku sendiri saja. Karena nanti kira-kira itu milik siapa, bukan uang kita. Bayarnya 1 juta, dapat premi 5 juta, apa juta milik siapa, bukan milik kita. Itu syubhat. Maka kalau saya ikut asuransi, lebih baik aku sendiri saja. Dan Allah tidak akan memberikan kebutuhan yang di luar kemampuan